Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tes kepribadian. Nah, jadi apa sih itu tes kepribadian? Bagaimana cara melakukan tes kepribadian? Dan ada apa aja sih tes kepribadian itu? Oke, daripada lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, apa sih itu kepribadian? Kepribadian dalam bahasa asing sering disebut dengan istilah personality. Berasal dari kata Latin persona, yang berarti topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Bagi bangsa Roma, persona berarti bagaimana seseorang tampak pada orang lain. Dan menurut Agus Sujanto dan kawan-kawan, menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu totalitas psikofisis yang kompleks dari individu, sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik. Dari beberapa pengertian di atas, kami menyimpulkan bahwa kepribadian merupakan suatu susunan sistem psikofisik, yakni fisikis dan fisik, yang beradu dan saling berinteraksi dalam mengarahkan tingkah laku, yang kompleks dan dinamis dalam diri seorang individu, yang menentukan penyusunan diri individu tersebut terhadap lingkungannya, sehingga akan tampak dalam tingkah lakunya yang unik dan berbeda dengan yang lain. Makin menyarankan? Makanya kita simak pembahasan video yang berikut ini. Selanjutnya ada aspek kepribadian dan pengertian tes kepribadian. Aspek-aspek yang ada dalam kepribadian itu apa? Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada individu terpengaruh oleh ketidaksadaran. Misalnya, kita mungkin akan melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua terhadap kita sendiri. Yang kedua, individu dipengaruhi oleh kekuatan ego. Misalnya, kita sering berusaha menjaga rasa penguasaan dan konsistensi dalam perilaku. Yang ketiga, individu adalah makhluk biologi. Yang keempat, pribadi dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan di sekitar diri mereka masing-masing. Yang kelima, individu memiliki dimensi kognitif, berpikir mengenai dunia di sekitar mereka dan secara aktif mencoba mengartikannya. Yang keenam, individu merupakan suatu kumpulan trait, kemampuan, dan kecenderungan yang spesifik. Yang ketujuh, manusia memiliki dimensi spiritual dalam hidup mereka yang memungkinkan dan mendorong mereka untuk mempertanyakan arti keberadaan mereka. Yang kedelapan, hakikat dari seorang individu adalah senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Dan pengertian tes kepribadian. Sedangkan pengertian dari tes kepribadian sendiri adalah teknik untuk mengesahkan atau menolak hipotesis dalam pengukuran mental yang menghasilkan skor untuk membandingkan dua orang atau lebih. Tes ini dirancang untuk mengukur berbagai faktor psikologis tertentu. Biasanya juga menyangkut pengukuran kemampuan fisik seseorang. Tipe-tipe dan hakikat tes kepribadian. Dalam praktiknya, ada 10 tipe dalam tes kepribadian. Ya, yang berikut adalah 1. Tes laporan diri atau self-report. Tes kepribadian yang paling umum biasanya ditentukan oleh laporan diri para peserta tes. Peserta tes harus memberikan respon atau jawaban terhadap beberapa item pernyataan yang sesuai dengan kriteria tertentu atau criterion relate. Kumpulan tes ini adalah terstandarisasi, mudah diberikan, reliable, menangkap gambaran diri dengan baik, namun terbatas dalam derajat kekayaan data, mudah untuk dikelabui, tergantung pada pengetahuan diri. Yang kedua, tes Q-sort. Dalam Q-sort, seseorang dihadapkan pada setumpuk kartu yang berisi macam-macam nama karakteristik dan diminta untuk memilah kartu-kartu tersebut dalam tumpukan-tumpukan yang masing-masingnya menggambarkan sebuah dimensi. Sebagai contoh, paling tidak sesuai sampai dengan paling sesuai dengan diri. Kumpulan Q-sort adalah responden lebih aktif atau banyak terlibat, dan item yang sama dapat digunakan untuk menilai aspek yang berbeda. Yang ketiga, penilaian orang lain. Penilaian orang lain bisa disebut dengan studi longitudinal Terman oleh Lewis Terman dan adalah penilaian yang menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi individu, terutama anak-anak, dari orang lain atau orang tua atau gurunya. Kumpulan penilaian ini adalah menyediakan sudut pandang yang tidak terbiasakan oleh laporan diri individu dan dengan jelas mengungkapkan trait yang terlihat. Dapat digunakan untuk anak-anak atau pada binatang. Yang keempat, pengukuran biologis. Pada awal tahun 1800-an, tulisan-tulisan Franz Joseph Gall membuat ribuan orang mencoba memeriksa kepribadian dengan merasakan bentuk dan tonjolan tengkorak. Praktek ini dikenal sebagai frenologi. Idenya adalah bahwa karakteristik psikologis yang berbeda-beda terletak di otak, sebuah ide yang masuk akal.
Dan kemampuan yang berkembang pesat atau lambatkan tampak melalui distorsi tengkorak. Keunggulan dari pengukur ini adalah mengungkapkan reaksi individu tanpa mengandalkan laporan diri atau penilaian analisis. Yang kelima, observasi perilaku. Penggunaan observasi perilaku mengasumsikan bahwa perilaku saat ini adalah prediktor valid dan reliable akan perilaku di masa depan. Keunggulan observasi perilaku adalah dapat menangkap apa yang sebenarnya orang lakukan. Yang keenam ada wawancara. Wawancara klasik dalam psikologi adalah wawancara psikoterapi, di mana klien menceritakan pengalaman hidupnya yang penting atau bermasalah. Keunggulan mengukur kepribadian dengan wawancara adalah dapat menggali informasi secara mendalam dan dapat menggunakannya pertanyaan lanjutannya sehingga dapat fleksibel. Yang ketujuh, perilaku ekspresif. Menilai dari perilaku ekspresif adalah cara yang baik untuk melihat karisma pribadi. Cara ini lebih valid, namun juga lebih menuntut kemampuan yang tinggi dari penganalisis. Keunggulan menilai dengan perilaku ekspresif ini dapat menangkap perilaku unik yang sebenarnya termasuk perilaku yang samar dan emosi. Yang kedelapan, analisis dokumen dan riwayat hidup. Mungkin tidak mengejutkan untuk mengetahui bahwa catatan harian dan catatan pribadi lainnya dapat menjadi sumber informasi yang kaya mengenai kepribadian. Keunggulan menganalisis dokumen adalah dapat digunakan untuk menganalisis individu selama jangka waktu yang lama, detail, dan objektif. Bahkan bisa digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Yang kesembilan, projective test. Tes proyektif adalah teknik asesmen yang berusaha mempelajari kepribadian melalui penggunaan stimulus, tugas, atau situasi yang relatif tidak terstruktur. Karena tes ini memungkinkan seorang untuk memproyeksikan memotivasi dalam dirinya ke alat tes yang diberikan. Keunggulannya dapat menggali lebih dalam dan menganalisis aspek yang tidak dapat terungkap dalam laporan diri, dapat memunculkan pemahaman untuk penelitian lebih lanjut. Dan yang terakhir ke-10, demografi dan gaya hidup. Demografi adalah semua informasi data statistik yang relevan mengenai populasi. Misalnya, umur, budaya, tempat lahir, agama, besar keluarga, dan seterusnya. Namun, jika suatu demografi tidak dikaitkan dengan informasi demografi lain, maka bisa menyesatkan, seperti halnya kasus saudara kembar yang memiliki karakteristik demografis yang sama, tapi memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Keunggulan menggunakan demografi adalah dapat menunjukkan kerangka dan pengelompokan di mana individu hidup. Hakikat tes kepribadian. Pada hakikatnya, tes kepribadian sering dibatasi sebagai tes yang bermaksud mengukur dan menilai aspek-aspek yang kognitif. Artinya, aspek-aspek yang bukan abilitas dan kepribadian manusia dalam konteks tes kepribadian cukup dibatasi pada aspek pokok yang meliputi motivasi, emosi, dan hubungan sosial. Tes kepribadian sebenarnya berusaha mengungkapkan kehidupan tesitatif seseorang dalam menghayati emosi, hubungan sosial, dan motivasinya. Dalam mengungkapkan kehidupan tesitatif ini dan ciri-ciri khusus kepribadian ini, agar tes dapat mengekspresikan kehidupan batinnya dan pola hasil yang dapat dipercaya, maka seringkali dalam tes kepribadian itu ada kecenderungan menyembunyikan tujuan yang sebenarnya, atau dalam bahasa lain disguised testing. Dengan demikian, testi tidak mengerti maksud apakah di balik pertanyaan, tugas, atau pertanyaan yang harus ditanggapinya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengungkapkan kehidupan testitifnya dalam derajat kejujuran tertentu. Kesimpulan, kepribadian merupakan suatu susunan sistem psikis dan fisik yang berbeda dan saling berinteraksi dalam mengarahkan tingkah laku yang kompleks dan dinamis dalam diri seseorang individu, yang menentukan penyusunan diri individu tersebut terhadap lingkungannya, sehingga terdapat dalam tingkah lakunya unik dan berbeda dengan orang lain. Secara umum, definisi tes kepribadian adalah teknik untuk mengesahkan atau menolak hipotesis dalam pengukuran mental yang menghasilkan skor untuk membandingkan dua orang atau lebih. Tes ini dirancang untuk mengukur berbagai faktor psikologis tertentu, biasanya juga menyangkut pengukuran kemampuan fisik seseorang. Nah, jadi segitu aja teman-teman pembahasan singkat yang kami terangkan mengenai tes kepribadian. Semoga menambah wawasan kita semua, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikritik dan dibenarkan, langsung di komen-komen di bawah. Sekian dari kami, like dan share jika berkenan, and as always, stay safe.